Halo, apa bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa, Mas. Kedengeran. Oke. Saya buka untuk wawancara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Departemen PSDM sudah bersedia untuk kita wawancarai untuk melengkapi atau menjawab tugas dari Bapak Mirza, yaitu tugas PO. Oke, biar tidak terlalu malam, mungkin langsung saja untuk ke pertanyaan yang pertama. Ini Kak. Untuk pertanyaan pertama, apa pentingnya keterampilan interpersonal dalam sebuah organisasi dan bagaimana cara melatih keterampilan interpersonal itu, Kak, menurut Kepala Departemen PSDM ini? Saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tantri Priyanka Sasti. Di sini saya selaku Kadep PSDM dari Angkatan Manajemen 6. Nah, untuk pertanyaan yang pertama mengenai interpersonal skill. Nah, kalau menurut saya sendiri, interpersonal skill itu kayaknya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, kayak mendengarkan dan berpendapat ya. Nah, kalau di PSDM sendiri, pentingnya punya keterampilan interpersonal itu jadi mereka itu nantinya akan bisa mengkomunikasikan, mendengarkan, entah berpendapat di setiap rapat. Bukan hanya rapat aja, kayak misalnya tadi ada program studi banding ya. Jadi teman-teman dari PSDM itu diharap untuk aktif, untuk berpendapat, ataupun menanyakan mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan pada saat studi banding, atau hal-hal yang apa saja yang dilakukan oleh HMJM UMM. Nah, untuk bagaimana cara melatih keterampilan interpersonal, kalau dari PSDM sendiri, kita itu biasanya berkomunikasi hanya lewat Google Meet ya, hanya lewat Google Meet sama chat aja. Nah, untuk melatih keterampilan interpersonal itu, kalau di PSDM sendiri itu lebih ke Google Meet-nya. Jadi kalau di Google Meet sendiri, kalau kita lagi rapat gitu, teman-teman semua dari anggota PSDM, saya harap mereka itu bisa kayak berpendapat, kemudian kalau mereka menjelaskan itu enak gitu loh, enak dipahaminya, terus mereka juga mengetahui apa yang akan dibicarakan. Nah, itu aja sih. Mungkin di luar dari kegiatan PSDM sendiri, di luar dari rapat PSDM sendiri, kalau di anak-anak PSDM itu banyak juga yang mengikuti LKM MTD dan juga LKM MTM. Nah, dengan mengikuti pelatihan tersebut, itu menurut saya bisa meningkatkan keterampilan interpersonal di dalam diri mereka. Oke, terima kasih atas jawabannya. Menurut saya sangat menjawab itu semuanya. Terima kasih. Untuk pertanyaan 2 ini, saya persilakan untuk yang bertanya. Baik, terima kasih. Suara saya Pak terdengar? Terdengar jelas, Mas. Ya, monggo dilanjut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Nurdiansyah. Saya mau bertanya kepada Mbak Tantri sebagai Kadif SDM di IMA. Jadi pertanyaan saya yaitu, sebuah motivasi dapat berpengaruh dalam perkembangan individu seseorang. Dalam organisasi di IMA, motivasi apa saja yang diterapkan untuk membentuk karakter individu dari seseorang tersebut? Baik, terima kasih. Itu dari pertanyaan saya. Baik, kalau untuk motivasi ini sangat-sangat berpengaruh untuk anggota PSDM, bukan hanya anggota PSDM saja, tapi juga berpengaruh untuk saya. Saya beri contoh, kalau di PSDM, pasti teman-teman tahu ya, kalau di suatu departemen itu pasti ada program kerja. Nah, di PSDM sendiri, tiap anak itu sudah punya program kerja masing-masing. Nah, setiap PJ tersebut menjalankan program kerjanya, mereka itu kayak sharing gitu di grup PSDM. Jadi bukan hanya sharingnya itu bukan hanya di grup
prokernya aja, tapi juga sharing di grup PSDM. Nah, setelah sharing itu, pasti teman-teman yang lain, kayak misalnya sekarang prokernya Sanchez, nah kayak Mas Alun, Mas Adam, terus Andi Lukman, terus teman-teman staf magang itu pasti kayak memberikan saran, memberikan motivasi kepada teman yang tadinya itu yang sebagai PJ atau penanggung jawab dari proker tersebut. Nah, selain itu, saya sebagai kadep juga nggak hanya cuma menyemangati atau memotivasi hanya melalui chat group, tapi saya juga terkadang itu nge-PC pribadi gitu loh, Rek. Nge-PC mereka, saya tanyakan, kayak misalnya progresnya itu kayak apa, terus kendalanya apa saja. Nah, dari situ saya tuh akan memberikan saran. Nah, saran ini juga termasuk motivasi menurut saya. Selain di kepengurusan himpunan, terkadang ada beberapa dari anggota PSDM yang juga mengikuti acara-acara lain. Misalnya kalau lagi ada LKMM-TM, terus kemudian ada juga staf dari PSDM yang mengikuti putra-putri manajemen. Nah, itu saya sebagai ketua departemen dan juga teman-teman yang lainnya itu pasti kayak memotivasi atau menyemangati teman-teman yang mengikuti acara tersebut. Kayak gitu. Nah, walaupun kalau ada teman dari anggota PSDM itu yang gagal, kayak misalnya kemarin putra-putri manajemen kan di PSDM sendiri ada 2 anak, Alia sama Santesia. Nah, yang Alia ini kan dia tuh gagal gitu untuk masuk ke babak berikutnya. Nah, kami dari teman-teman PSDM tetap memotivasi dia biar dia tuh kayak semangat lagi kalau dan kita kasih tahu kayak nggak apa-apa ya, bisa dicoba di tahun depan lagi gitu. Toh ini juga jadi pengalaman. Jadi menurut saya motivasi itu penting banget untuk teman-teman anggota PSDM. Karena selain saya yang memotivasi, teman-teman di anggota PSDM juga bener-bener kayak support gitu loh apa yang dilakuin teman-temannya. Nah, baik, terima kasih Mbak Tantri atas jawabannya, sangat membantu sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Riko Andreas. Mbak Tantri, di sini saya akan memberi pertanyaan ya. Ini kan saat pandemi COVID, ini kan mungkin sebuah organisasi kan terhambat ya dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi seperti apa yang Mbak Tantri terapkan di dalam organisasi? Lalu berikan kekurangan dan kelebihannya. Seperti itu. Silakan dijawab Mbak Tantri, monggo. Baik, kalau untuk masalah dalam berkomunikasi ya. Jadi kita itu karena sekarang belum bisa bertemu secara offline, secara tatap muka, jadi kita komunikasinya hanya melalui media seperti Google Meet dan juga chat di grup WhatsApp. Nah, kalau masalah dari berkomunikasi sendiri, kekurangannya itu kadang teman-teman dari PSDM itu kayak telat join. Nah, kalau mereka telat join, pasti kan kita kayak membuang-buang waktu untuk nunggu mereka yang join gitu loh, Rek. Jadi kalau menurut saya kekurangannya itu dari situ. Terus kadang ada beberapa anggota dari PSDM juga yang dia itu miskom. Kadang cuma join rapat tapi nggak didengerin. Nah, kayak gitu. Terus untuk kelebihannya, kita itu bisa mengadakan rapat kapan aja. Jadi kalau misalnya kita rapatnya secara offline, itu kan mesti kayak dilaksanakan atau direncanakan jauh-jauh hari. Nah, kalau di PSDM sendiri itu kayak misalnya direncanakan 2 atau sampai 3 hari gitu, teman-teman tetap bisa karena emang waktunya enak kan kalau dilaksanakan secara online. Jadi mereka kan juga nggak keluar rumah, nggak ribet, cukup buka laptop aja atau buka HP, mereka sudah bisa berkomunikasi dengan kita. Oke, baik. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Ya, oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak Tantri. Sebuah pengambilan keputusan kelompok apakah yang seperti apa
yang diterapkan dalam organisasi Mbak Tantri. Oke, lalu apa dampak positifnya pengambilan keputusan kelompok tersebut? Oke, silakan. Oke, jenis pengambilan keputusan kan itu ada banyak. Kadang ada atasannya sendiri yang mengambil keputusan, kadang juga ada beberapa ketua atau pemimpin yang dia itu kayak rundingan dulu, baru dia bisa mengambil keputusan. Nah, kalau di PSDM sendiri, untuk sistem pengambilan keputusan, tiap ada masalah, teman-teman dari PSDM itu kayak menyarankan pendapat, terus mereka itu menyarankan sebaiknya kayak gini loh Mbak, sebaiknya kayak gini. Nah, dengan mereka menyarankan hal-hal tersebut, saya bisa mengambil keputusan. Jadi keputusannya itu tergantung dari teman-teman PSDM saya. Jadi bukan dari saya langsung kayak misalnya, oh saya memutuskan ini secara langsung tanpa saran dari teman-teman kayak gitu. Nah, dampak positif dari sebuah pengambilan keputusan ini, dampak positifnya tuh kayak teman-teman berani berpendapat, yaitu berani menyuarakan apa sih saran-saran dari dia, apa masukan dia untuk saya. Jadi saya tuh lebih mudah untuk memutuskan suatu masalah tersebut. Oke. Nah, ini semua pertanyaan dijawab dengan baik ya, teman-teman. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Dedi, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak dari Pak Departemen PSDM. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bisa untuk diwawancarai dan sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Apabila ada kata yang kurang enak didengar, saya dan teman-teman saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tantri.